Fortune Profit nih. Cek 1, 2, 3. Enak deh Pak, bisa ada musik Pak. Menggema nggak suaranya? Iya. Tapi menggema ya? Iya. Kalau gini gimana? Masih menggema? Masih. Berarti nggak bisa memang ya, apa namanya, pakai ini. Kalau ini Udah enggak. memang nggak bisa pakai sound. Mungkin karena mic dari luar. Atau harus pakai sound card. Itu kan ada latency-nya Pak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali bersama Magnet Trader. Malam hari ini sudah dihadiri 40 orang lebih ya. Luar biasa sekali. Saat ini kita sedang running. Mudah-mudahan scalping intraday-nya berhasil ya, sesuai dengan metode yang saya gunakan. Ini mungkin cukupkan dengan 25 atau 50 pip dulu karena malam hari ini market US lagi libur ya. Jadi pergerakannya mungkin slow banget. Nanti di season akhir sedikit saya jelaskan, tapi ini udah running sambil nunggu tidak masalah ya. Oke, udah running 15 pip. Yang mau cut silahkan cut. Kalau mau dicukupkan yang penting ada biru-birunya ya. Saya masih meyakini paling enggak 50 pip lah. Sesuai dengan TP ya. Mudah-mudahan kalau enggak silahkan set PP biar aman. Tapi masih nanggung ya kalau 10 pip BP. 76 ya Pak? Ya 12.076. Wah, mentok palingan di 12.89 Pak. Enggak kuat ya. Itu ada trend line yang dari tadi siang. Ini udah mentok RSI. Kalau enggak kuat nih. Mungkin dia koreksi sedikit di garis trend line dan masih naik. M15 masih kuat naik. Oh jelas lah. Nggak percaya sama saya ya. Saya kan ngambil probabilitas Pak. Percaya sama Bapak kan musrik.
Aduh, tapi yakin ya guys. Istilahnya karena Yakin. nggak Perlu banyak. Nah, tapi perlu berdarah-darah dulu. oh, hanya 2 orang, Pak Surya, Bapak Dian. Yakin aja sih saya karena minimal M30 jemput lah. M50. Lagi di grup sebelah, Pak. Iya. Saya tadi dari situ, Nah, tapi karena saya udah menjalani yang challenge, nah, jadi ya sudah. yep. Saya baru lihat tadi Bapak entry, terus baru lihat HP, baru buka, baru sampai rumah. Saya lihat, wah, bullish divergence. Harus sampai saya ambil dari bawah itu. Saya udah hitung tadi. Dia stopnya di situ. Tinggal nunggu aja nih. Ya mudah-mudahan lah profit. Kalau tadi ngambil dari divergence ya Pak, pas dia ketahuan apa namanya bullish divergence itu sekitar 40 pips. Ya 25 mah dapat tadi kalau dari bawah. 50 mentok di trend line 44. Dua menit terakhir lagi ngeroco dulu dia nih. Tuh ketahan emang 500 lagi. Satunya anjir. Jalan banget nih. Sampai berapa Pak? M1. Enggak lah, masih yakin naik aja. Ya minimal 25 itulah. $25 udah dapat sih. Yo, di Victory sama Orbi kan dikali 2. Lumayan. Yap. Dua belas 073 tambah 25 berarti 12. Satu candle Duh, 20 detik. Langsung kencang. Oh, 15 20 dari tadi. Oke, ganti candle. RSI udah overbought. Masih lagi kah? Atau tahan C55. Yuk, 25. Enggak, saya Victory 25 aja nih kalau enggak nih. Saya tuh pengennya naik dulu. Ternyata SL plusnya di 25 gitu. Kalau dia balik ya udah. Tapi udah SL plus Pak. Belum. Oh, M30 ketahan di M14 nih. Naik tuh. Ini min berapa nih? Salah. Nah, 25. Ya,
dapat 25. EMA 14 ya kenceng. Oh iya dong. Saya gitu loh. Yakin aja nih 100 juga tembus. Cuman nunggunya capek banget nggak ada US. Ada, Pak. Coba tutup lebih cepat aja. Tradernya hilang. Iya. Marketnya hilang, tradernya ada. Heeh. Gila ya, bullish divergence tuh kenceng, Pak. Kayak tadi siang juga bearish divergence kenceng banget. Udah SL plus. Udah 25. Yang nggak Wah, ikut. ke trend line. Mau menuju ke trend line, tembus nggak nih? Udah berapa piece, Pak? 25 ada. Dari close. Belum, saya 50 kan. Cobanya. Kalau enggak nih ya udah. Itu ada M15-nya, ada M50. Aduh, jangan kayak gitulah. Naik dulu lah. Saya menginfokan. Saya mah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menginfokan aja. Ada M50 di situ. Maksudnya 70 dulu naik gitu loh Pak Kamal. Oh, ini ya, nembus-nembus dikit ya. Iya, jadi Nembus-nembus SL plusnya 10 saya 20 pips naikin. lah. Ya, Iya, iya. saya naikin dikit naikin dikit gitu kan. Masuk, masuk. Trix masih di atas, Pak. Iya dong. Masih aman kita. Ini masih pakai Victory ya ini Ya. layarnya? Iya Atau memang. emang? Oh, oke. Ya biar make money gitu loh. Oke. Kok cuma 100 dolar nih. Bentar. Oh ya benar. Pas aja saya kira salah tadi. Yang FTMO. Wis. Gaskan. 30 pip. Tembus. Tembus dikit, guys. Carinya 50. Kalau market US buka, saya suruh hold aja tuh. Iya. Yang penting happy cuan aja dah. Aduh, kayaknya udah 25 aja nih. Kayaknya Victory ini. Udah deh, 25 deh. Tahu berapa ya? 150 ya. Nah, gitu aja deh. SL plus. Bukan TP-nya 75 pip mungkin. Oh, dinaikin. Enggak diturunin. Kan 50 jadi 7. Berapa tuh ya? Pokoknya saya jadinya 75 dolar gitu deh. 30 lebih lah. 30 pip lebih. Ya biar gak greedy-greedy. Mungkin rezekinya malam ini segitu gitu loh. Yang Cukup 30-nya doji ya, Pak? Iya. Coba kita lihat di Haikin. Haikin pintar. Jadi sih, karena saya tuh benar-benar dari tadi nungguin jamnya itu, nungguin banget dari tadi. Ya Haikin itu, Pak. Haikin Asia bullish candle. Wih. Tinggal ini candle pertama, kalau duanya sama, kemungkinannya tiganya bisa Kencang. lanjut lagi. Bisa sih kayaknya 100, cuman mungkin agak ini sih ya. Masih setengah jam, 20 menit gitu. Market open. Aduh, baru 5 menit nih. Oh, nih berusaha dia nih. Sampai sih di EMA 200, M5 tuh. M5. Yep. Ayo. Ya, aduh. 108. Gridnya nggak kena, anjir. Candlenya udah kena.
M5-nya bullish candle semua, doji lagi. Ini kan lagi ketahan di 1144 M5 nih. Ini jadinya intraday, scalping intraday nih. Aduh, buset. Pak, itu kan saya ganti candle-nya ke Heiken ya. Nah, RSI-nya berubah. RSI divergence-nya berubah, Pak. berubah ya. Oh, strukturnya jadi berubah. Nggak kelihatan divergence-nya. Udah berarti SL plus-nya aja naikin nih. Siapa yang baru datang nih? Ivana. Ibu Ivana, selamat malam. Selamat malam, Kalau Pak Dian. kalau nggak ke hit kalau nggak ke hit 20 50 berarti 25 aja udah cukup. Karena kita pengennya sih ngobrol-ngobrol aja sih daripada suntuk karena market US nggak ada pompa-pompanya gitu loh. Coba kita lihat di volume ya, Pak. Yap. Per jam ini tuh udah di berapa gitu dia. 12, 7, 05. Merasa kurang Pak Agung kalau meskipun nggak training juga kalau nggak Zoom atau live Telegram juga udah biasa kali ya Pak. Ya mungkin itu sih Masih di bawah 100.000, Pak. masih santai ya berarti. Masih kecil banget, 95.000. $63 udah. 65. Gatal tangan saya. Takutnya mantul karena nih lumayan banyak base-nya ya. Iya. Kalau di ini sih udah Kalau garis. di hot nggak dipindah sih aman sih. Tapi ya itu tadi lumayan juga nunggu-nunggunya. Oke, bentar share screen-nya diubah dulu. Udah lihat juga kan profit gitu loh. Udah aman pokoknya nih 25 pip udah aman. Nggak Udah mau lah. udah SL plus. Nggak peduli lagi dah, bodo amat. Aduh, nggak pengen lagi gocek-gocek kayak kemarin, buset. Iya, saya juga pada nyesel nggak buat SL plus. Karena Sialan. memang apa ya istilahnya eh, kita tuh pengennya cari profit sih, bukan ininya. Pengennya profit yang banyak. Oke guys, lagi ketahan-tahan ya, kayak jam 30-nya. Sudah ganti kan 15, Pak. share screen. 50. Udah, Ya, udah. makanya nih, ketahan di sini nih. Bisa ditembus nggak nih sedikit gitu kan. RSI sih masih di atas sih. Belum ada pembalikan. Walaupun balik, penting profit 25 dah gitu ya. Ya elah turun memang nih. Masih ketahan di 50. Makanya nih 5 menitnya nih. Yang gregetan. Lagi koreksi-koreksi dulu. Tembus sih. Nah ganti. Ais naik lagi. Oh cuman bikin doji. Katanya tetap dikasih saya $75 malam ini. Bayarin utang katanya. Lagi dipinjam market kan. Lagi dipinjem, Pak. Belum balik-balik nih. Ya itu 3 hari, aduh stres saya 3 hari berturut-turut, nggak biasanya. Aduh setan. 3 hari 100 pip lagi, aduh buset. Aman lah pokoknya. Saya udah tahu, Pak, cara melihat divergence lebih lebih ini, Pak, lebih jeli. Hmm. Ganti candle-nya ke line. Oh ya, Jadi langsung kelihatan. pompa lagi. Ayolah naik, kalau naik ya naik gitu loh.
Males banget dia naiknya. Ya, 66, 68, 69, 70, Mau naik Pak. Kenceng, 70,71, kenceng. 72. Ya, bolak-balik 73. Aduh, Kenceng. dikit lagi. udah mau sialan. Balik dia. Asam Tembus nih. spreadnya itu lebar itu mau $75 gara-gara spreadnya udah 73 balik dia. Sialan. 3 4 menit. poin ini victory. Aduh. Berapa tadi? M15 ya, M50. Oh iya, tembus. Tembus. Berarti potensi sih ngejar M30. Nih, M50 sih. Minimal ke trendline-nya aja, Pak. Ya kan? Iya, makanya masuk lagi dalam base ini. Pokoknya nih kayak gini-gini doang. Ngambil. Nanti dari habis itu sell. Ya kan? Ya, aduh 73 udah nih. Ini gara-gara spread nih. Saya 75 aja dulu ya. $75 itu 35 pip lah. 35 pip. Aduh. Ya Allah. Pakai direm-rem lagi nih. Ini nih. Ini habis kena nih Pak Gamal. Aduh, 10 bayar menit punya juga Pak kenceng, Pak. Agung. Kena. Kenceng, Pak. Dapat ya? Dapat masih ada hutang, guys. Masih ada hutang. $100 lagi. Besok aja lah dendamnya. Gara-gara kemarin nih, sialan. Nah, kata istri saya, buy lagi ini nih. Yang meracuni saya. Yang FTMO masih 50 pip nih, udah 35 pip. Kayaknya nih mungkin ini ya, M30 ini M30 atau berapa nih? Sorry. M5 itu ada EMA 200 loh. Aduh, sialan. Gimana? M5 itu loh. M5. Oke. Kayak kemarin itu ketahan di M5. Nah, iya. EMA 200 itu sering stop di situ dia. Kampret. Ya kemarin itu kan tiba-tiba udah ini kan nih sama nih dia stop di sini langsung jebret. Ngeri banget sih. Sedap ngeri nih. Oh, M5-nya juga ini, Pak. Ada bullish divergence juga. Jadi udah kelihatan juga di M5. Oke. Ntar saya ukur dulu. Jadi tadi benar tuh, bisa ngambil di M5, entry-nya di M5 bisa, dari bottom, dari lembah. Nyesel saya nggak masuk. Nah, baru sampai rumah, saya baru makan. Sampai rumah, Bapak masuk buy stop ya kan, saya lihat RSI-nya ada bullish divergence, makanya saya langsung chat tadi. Aman Pak, bullish divergence. Kalau bearish, mendingan Bapak keluar itu. Ya udah saya lihat tadi. Ayo siapa yang cuan nih malam nih? Siapa yang hadir nih? Saya belum ngelihat nih. Baru 5 orang, Pak. 3 orang sih Pak. Termasuk kita berdua. Thank you. Udah hadir. Masih di grup sebelah mungkin belajar. Ya, masih belajar FTMO, My Funded Next, My Forex. Yap. Terus Funded Next. Gak apa-apa, modal udah balik 1.000 tapi profit yang kemarin hilang 100. Sialan, Victory. Aduh. Modal udah balik 1.000. Iya, tapi yang profit yang kemarin 100 hilang. Aduh. 150 lagi. 150. Sialan. Aduh. Kesel ya Pak ya, kita udah memupuk profit gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kita naikin lot dikit gitu ya. Iya sih. Kegerus dalam 1 harinya juga gitu. Itu ngumpulinnya 5 hari gitu, seminggu. Semingguan lebih lah. Yang bikin ini dalam sih 1 hari loss. Kesel.
ya itu yang memang bisa ganggu ini kita tuh memang kayak gitu dia. Karena udah pede kan, Pak. Yup, betul. Wah, profit udah naikin dong lotnya. Pasti naikin langsung jebol. Nah, jadi gini Pak Gama, kelihatan ya share screen-nya. Yes. Oh, ini kuat nih naiknya nih. Sampai sih. Target saya tadi di sini, cuman karena market US tutup mungkin gerakannya slow banget. Aduh, mungkin stop di sini Banting. dia nanti gap cet gitu ya. Setelah dia gap baru jebret kayak gitu turun. Oke, diulang Ya, dari mulai daily. turun, Pak. RSI turun. Kalau dari daily-nya sih masih bearish sih. H4 masih juga H4 seharusnya sih lanjut ya. Cuman kebetulan momentumnya ada yang saya lihat tadi ya. Harusnya sih ambilnya sell, cuman kan saya lihat kok sellnya jadi weak semua nih gitu loh. Jadi kan nggak kuat gitu ya untuk continuation. Mungkin dia naik dulu sedikit, baru banting kuat ke bawah. Nah jadi masih area base ini saya lihat di H4 kemungkinan naik antara 2 sih. Ini kalau nggak sampai golden ratio minimal di 38,2 lah, atau kebetulan di sini ada MA14 dan pivot daily ya. Ini benturan banget nih pivotnya nih, mencurigakan sih. Mungkin ada kenaikan dulu sebagai secondary reaction-nya. Kemudian sebelum M30 H1 saya lihat tadi ya dalam base. Ini kenapa base-nya di base terus gitu ya. Bolak-balik capek sih kalau nungguin, tapi kalau yang ABC nih alhamdulillah banget nih. Kalau tahu nih kan nyentuh dikit ini udah sell lagi gitu ya. Habis itu buy lagi. Jadi kenapa tadi keyakinannya naik itu yang saya ceritakan Pak Gamal. Saya ngambilnya entry M30 itu baik apa ya, secondary atau counter trendnya masih bisa dapat secondary-nya ya. Nggak harus trennya. Kalau dia tepat baru ini apa namanya? Apa ya? Maksudnya baru benar-benar ke ini ya, ke hit sih. Gitu ya. Wih, udah 40 pip ya. 45 pip. Dikit lagi sih. Nah, jadi kenapa entry tadi yang saya ceritakan Pak Gamal di M30. Lihat pukul 19-nya dia jadi candle apa. Nah, ini ambil buy. Dan lihat dari sini kan udah terpantul terus nih. Kebetulan ini terpantul, jangan ambil sell-nya. Tadi saya mau ambil sell dari sini, saya nggak sabar juga sih tadi. Jadi apa ya namanya? Duh, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Wah, saya ganteng ya, Bos Cepat. Aduh, alhamdulillah. Sampean juga tambah makin ganteng. Iya. Ini kabar apa? Ada yang mau di prospek nggak? Ini lagi sama teman-teman di Zoom nih. Makanya layar belakang lagi ini. Kalau kalau orang lain saya tolak karena juara 1, nggak berani saya nolak ngangkat telepon. Walet nanti. Aduh. Biasanya kalau juara 1 udah nelpon ada rencana berangkat nih. Udah nggak ada ini ya, nggak ada ini kita lagi. Iya. Pelindung kita. Aduh. Gimana sih kok bisa? Waduh, buset.
Opo iku? Ojo isin. Prospek aku Gung. Opo yang di prospek? Wes jadi dolar. Ketawa. Santai ya Pak Gamal dan teman-teman. Kita masih nunggu profit. Buset. Ngapain? Aduh, di Batam. Anjir. Hah? Apa suara?
Masuk mute, Pak. Cek suara siapa tadi yang ini? Pak tahu? Oke guys, masih running ya 35 pip. Nih jam 20.30 nggak ada sangar-sangarnya ya. Pak, itu kayaknya bearish divergence deh, Pak. Lagi-lagi ya. Bearish. Ready to sell. Waduh. Bearish divergence, Pak. Ngomong aja saya. Masuk lagi berarti sell lagi ya. Ntar dulu. Jangan dulu lah. Jangan dulu. Bahaya ini. Oke, thank you Pak Satya. Terima kasih banyak. Udah profit belum ya? Oh, belum. Nggak confirm bearishnya. Ini teman TKS dia di Batam, anjir sialan. Mana-mana sin lagi. Makanya tadi sorry ketunda dikit. Soalnya kalau nggak saya angkat biasanya ada info dari mereka tuh cepat gitu kan. Ya siapa tahu udah di Jakarta gitu kan berangkat. Wah itu tuh berarti. Gila ya. Ini slow. Slow banget. Oke. Udah set SL plus nih ya 25 pip yang FTMO. Kalau balik berarti udah cut 25 pip aja. Kalau nggak ada ininya. Tapi kalau dia nggak kesentuh, alhamdulillah. Masalahnya ini bukan masalah sih ya. Kalau masalah nanti jadi masalah terus. Disebabkan, kata Soeharto. Walaupun sebenarnya ini trennya masih bearish ya. Tapi ini tadi karena saya yakin aja, tadi sampai di sini ya. Entry-nya ya Pak Gamal ya. Harusnya sih agak cepat dikit, cuman saya naikin dikit sekitar 12.0 berapa tadi ya? 7. Oh, itu ini ya. Victory ya. Ini kalau ini 66 ya. Dekor ini tadi saya memperkirakan sampai 50 pipnya di 50 berarti 12.16 ya. Aduh dikit lagi ya tadi ya. Kemudian 25 pipnya di 25 itu berarti 9 1 ya 91 ya. Oke, kalau sentuh nih berarti udah 25 ya. Udah SL plus. Oke, malam ini karena market US-nya kurang kenceng, tapi kalau nggak set BP sih eh, ada kemungkinan tetap naik, cuman apa ya namanya, karena ini nggak terlalu apa ya maksudnya nggak terlalu signifikan, ini masih dalam base, makanya biar yang penting profit aja dulu ya. Oke. Nah, alasannya juga tadi dari daily masih bearish, kemudian H4 masih bearish. Tapi tadi kan saya lihat weeknya banyak banget di H4. Jadi ada potensi dia bikin base saja, apalagi ditambah belum ada market US. Kemudian ini baru ganti ya H4-nya. Baru ganti candle H4 untuk FTMO atau Victory itu baru ganti ya. Baru ganti candle H4-nya. Jadi masih bikin base sih kalau H4-nya. Yang harusnya sih ini apa ya namanya?
Yang pastinya harusnya sih ini continuation karena belum ada swing ininya ya, swing low-nya, terkecuali gini ya, apa sih, akan tetapi ya, supaya bahasanya enggak ini ya, mau kata jika juga nggak boleh ya. Minimal kalau memang dia naik dan secondary lagi ya, ini bodinya di H4 menembus yang ini ya, menembus yang ini, makanya tadi kalau mau fullnya sih bisa, cuman lumayan lah gocekannya ya. Nah, nanti saya jelaskan alasan entry-nya juga. Yang pasti ini seperti biasa balik ke cara lama yang mudah ya. Tapi untuk hold 100 pip bukan hold ya. Maksudnya swing lebih dari 100 pip momentumnya masih kurang ya untuk dapat yang bisa lebih dari 100 pip. Udah selesai. Wih, udah 50 pip guys. Selamat guys. Sorry baru lihat saya. Don TP. Yang penting dapat ya. Siapa aja yang masuk signalnya nih tadi nih. Kenyang nih dari Dokter Helmi, dapat kenyang ya. Alhamdulillah kita ya. Mulai profit kembali. Oke guys, siapa yang ikut-ikut nih? Silakan, yang mau sawer juga seikhlasnya. Kalau nggak sawer juga nggak apa-apa. Nggak aja masih bayar hutang. Tapi saya ucapkan terima kasih yang tetap semakin semangat ya, yang mau saweran untuk dukung Magnet Trader ya. Terima kasih Dokter Helmi. Halo Dokter Helmi, bisa open mic? Gimana tadi grup ABC? Bukan ABC sih, bukan ini semua kan yang ikut juga berapa bu, ada banyak kok. Jadi Oh, yang tadi FTMO ya, baru FTMO ya, penjelasan FTMO ya. iya, Oh ya, oke oke, sip. Saya kira langsung belajar ABC tadi. Gimana tadi? aman. Saya tuh pengen masuk, cuman saya nungguin signal. Saya mau tulis signal. Saya lihat tweet aja. Jadi langsung saya balik ke sini kok. Nggak apa-apa, maksudnya biar saling-saling support kita gitu loh. Iya, ada yang jaga dapat duit, ada yang jaga dapat ilmu, Ya nggak masalah. betul, alhamdulillah. Wih, kencang nih. Yoi. Wih, jadi gini tadi kenapa yakin buy-nya? Saya lihat week-nya tadi ya. Week-nya ini nih artinya support ini nggak jadi ditembus, pantulannya kuat. Mungkin kalau ininya supply and demand-nya ya. Benar nggak kalau indikator supply and demand nih, Dok? Dia masuk Iya, sini ya? Iya iya, kan? iya. Nah, Cek pasti naik lagi. nah, makanya itulah fungsi kita saling ini ya. Satu, ada yang ahli supply and demand. TP2-nya 50. Sorry, aduh, salah tulis lagi. Aduh, Ketiga itu. maksudnya 50 pip. Gara-gara di Victory sama Orbi dikali 2. Sorry. Aduh. Aduh. Sorry. Aduh. 100 pip ketulis. Aduh.
Jadi memang karena ancangannya itu sih 100 pip memang tadi, cuman karena market US tutup, ya udahlah yang penting ada profit dulu gitu ya. Penyegaran penyegaran gitu ya. Penyegaran rohani. Ya. Jadi apa namanya? Saya lihat tadi juga ini ya. Aduh, ini nih. Saya masih baru-baru juga di Zoom ini, kebiasaan bolak-baliknya bingung sendiri. Nah, terus nunggu swing low-nya masih belum valid, jadi agak susah untuk kalau kita nunggu kita pasti ketinggalan gitu ya. Nah, ini memang kalau swing ininya saya nunggunya di sini, swing low-nya. Tapi kalau untuk kita nunggu ya kita bakalan ketinggalan momen terus ya. Makanya saya coba backtest kemarin itu sampai jam 3 terus pagi lanjut lagi saya ulang lagi meyakinkannya sampai yang beberapa bulan yang lalu gitu ya. Nah, jadi ini kayak balik ke zaman dulu Dok. Istilahnya masuknya pas menit 19.30. Pukul 19 udah kasih signal, makanya saya tadi mau masuk ke sebelah, saya ya udah ada nggak masuk signal dulu nih, nanti bahaya lagi nih ketinggalan nungguin. Kalau jadi agak masuk duluan sih sebelum jam plotel gitu ya. Walaupun nanti jam plotel itu tetap masuknya agak duluan, ke hit dia 100 pip pas jam plotel dan 100 pipnya itu tetap aman. Jadi kita bisa intraday-nya 100 pip. Nah itu. Jadi saya udah ngukur berapa kali gitu ya. Saya coba gitu. Oh ya ini. Ya udah deh saya bilang gitu ya. Saya coba Pak, makanya saya penasaran, ah, orang yang dari gabung itu sama dengan orang yang di sini, kok bisa ya? apa itu? Kita digabung dari tempat saya, kok sama di sini ada Pak Calvin, ada Bu Sri Bayu, ini ada Pak Dile, iya, semuanya sama. Ini tadi gimana cara online buat Zoom itu ya? Kali Iya. kirim. Emang apa ini? Naiknya ke 9SL Asop. Oh iya, Asop sell kan? Saya tadi Dok memang mau ngambil sell juga. Cuman saya harus sabar, saya bilang. Kalau saya nggak sabar, saya ke Gocek. Di mana tadi saya mau ngambil? Di sini. Saya bentar dulu. Ini belum, kan saya ini tadi memperkirakan dia di M30 ya, kita untuk entry. Di M30 untuk entry itu jadi ya udah sabar dulu sampai pukul 19. Nah, ini pukul 19 makanya nih di sini tadi entry-nya nih. Nah, di ekor ini selesai. Makanya plek saya kasih. Nah, udah saya siapin tulisnya tuh, tinggal klik kirim aja gitu ya. Habis itu kayaknya nih kalau 100 lama sih nggak ada market US ya, cari cari 50 lah dulu gitu ya. Dan ini membuktikan juga dia nanti pas masuknya itu 19.30 ini masuk. Jadi pas jam plotel itu bisa sampai 100 pip kalau kalau market US buka ya. Itu kayak gitu dia. Nah, jadi ke depannya nanti signal itu mungkin saya kirim pukul 19 atau 19.30 itu waktu kita labnya pun nanti nggak agak telat nggak apa-apa, yang penting signal dulu masuk. Nah itu nanti yang ke hitnya di 19.30. Nah saya nggak mau lagi di pukul 20-nya ini. Karena apa? Karena kayak gini kan terlalu jauh nih. Anggaplah di sini ya. Nih kita entry buy stop di sini. Itu udah terlalu atas gitu loh. Kita mau sell juga dia kayak masih naik. Akhirnya nunggu. Kitanya ketinggalan. Ibarat kata itu pesawat udah terbang kita baru eh, boarding pass gitu ya. Nah itu sih yang ininya. Jadi saya backtest sebelum jam plotel jam berapa sih gitu ya. Yang supaya bisa masuk 100 pip tanpa kena SL 100 pip, bahkan istilahnya itu apa ya? Walaupun dia turun tapi dia nggak kena SL 100 pip. Paling mentok dia balik kayak gini ya, ibarat kata dia turun, mentoknya tuh ke BEP sini.
habis itu terbang lagi kayak gitu. Jadi misalkan jempol hotel dia kocok sampai sini habis itu balik dia tik 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 tik, udah langsung kayak gitu. Jadi SL-nya nggak kegocek walaupun turun maksimal banget 50 pip. Itu udah saya backtest. Sama yang belum saya coba itu nanti di ininya apa namanya? Saya belum coba itu yang setelah ganti candle jam 12 malam. Kan itu ada tuh yang bolak-balik kayak kemarin. Nah, itu nanti saya mau coba apakah bisa bolak-balik lagi dapat gitu ya. Dia mau continuous maupun pembalikan arah itu saya udah coba sih dapat, tapi apa ya belum saya hitung sampai 1 bulan, baru beberapa kali aja. Jadi kalaupun kita udah ini ya, jadi tetap lanjut continuous, jadi tetap lanjut ya. Jadi kita lihat di H4-nya. Pokoknya pas pergantian candle H4 jam 12 lah gitu ya. Nah itu. Jadi udah benar-benar saya cek gitulah gitu ya. Jadi mau saya cek lagi nih sampai ininya apa namanya yang jam 12 kan ada tuh yang kayak kemarin tuh berapa ya? Yang ini bentar. Yang ini nih. Nah, ini kan kegocek turun kan. Nah, habis itu jam 12 malam dia naik kan. Nah, ini yang mau saya cek-cek sama kalau dia continuous alasannya juga ada. Jadi maksudnya juga bukan asal ambil sih ya. Maksudnya nggak asal ambil, oh ini udah jam 12 langsung ambil ini enggak. Itu ada alasannya juga kenapa berani misalkan dia balik arah, kenapa berani ngambil buy-nya itu juga ada alasannya. Terus kenapa ngambil continuousnya itu juga ada alasannya. Jadi nggak sembarangan asal masuk gitu loh. Nah contoh kayak gini kan ini kalau dia panjang ini udah nih jam 12 udah dapat base-nya kayak gini udah sell lagi. Jadi masih dapat lagi 100 pip. Walaupun nanti dia bisa nginap bisa juga ini itu kan market US kedua ya. Market US kedua malamnya. Nah, jadi udah saya cek itu berapa kali itu masih sempat dapat kayak dulu sih. Cuman itu bagi yang memang nanti mau masuk aja sih lagi ya. Misalkan mau masuk yang kedua itu bisa. Terus nah kalau yang setelah jam hotel itu saya backtest itu rata-rata itu sering banget ininya kurang tepat aja sih. Dan kalau kita nunggu dia selesai, kita tuh kayak benar-benar ketinggalan momennya. Setelah itu setelah ketinggalan momen kita juga istilahnya SL-nya terlalu jauh ngambilnya gitu loh. Bisa sih maksain tapi apa ya harus benar-benar lihat dulu trennya lagi baliknya. Jadi lebih pasnya itu masuk di pukul 19. Nah ini juga sama ya kayak gini nih. Ini saya berani ngambil buy walaupun istilahnya dia setelah itu balik. Tapi ini masih dapat sekitar 100 atau 50 ya. Nah 100 ya kan tetap dapat dibantu pas saat jam pelotelnya. Nah tapi kalau kita setelah jam pelotelnya itu kita nggak dapat apa-apa, nggak sempat dapat gitu loh. Nah jadi eh, saya masih juga sih saya backtestnya nanti yang setelah jam pelotel seperti apa itu mau saya cek gitu kan. Apakah bisa masuk gitu ya? Apakah bisa ini? Apakah kita nggak entry? Terkadang kan kita udah lewat gitu ya, tiba-tiba jadi turun lagi ya. Jadi, aduh, jadinya nggak ada entry, rugi juga gitu ya. Jadi sia-sia seharian nungguin market gitu ya. Jadi saya usahakan tetap dapat, terserah itu mau 50 nanti atau 25 itu tergantung nanti dari teman-teman. Siapa-siapa nih yang ikut tadi nih, yang entry? Pak dokter apa ABC nih tanpa US? Yuk yang lain ada ini di- diket profit naik.
Ya memang gitu Pak. Yang penting kita ini dulu profit dulu carinya daripada kena SL ya. Makanya saya nggak mau lagi mungkin nanti masuk jam pelotelnya, tapi kalau bisa itu kita entry jam sebelum jam pelotel, tapi kita ke hit apa namanya ya? Kita ke hit duluan, terus pas saat jam pelotel itu kita sudah running duluan gitu loh, running profit. Nah itu sudah saya cek rata-rata. Yang penting SL jangan dirubah, tetap aman, benar-benar dapat itu. Saya mau coba yang dari siang market London itu sering ngeprank. Jadi malahan misalkan ngambil yang siang gitu ya, tiba-tiba dia balik gitu kan, tiba-tiba dia balik. Jadi yang paling tepat pas saya cek itu ya udah market US pukul 19. Nah ini sama nih waktu NEP kemarin kan ngambilnya di sini. Itu saya coba lagi waktu news kah gitu ya, tetap dapat gitu ya. Ke hit 100 pip duluan. Itu enaknya gitu. Jadi kalau nunggu setelahnya itu malah kita kegocek-gocek terus. Nah itu. Jadi pas saya lihat berapa sih gitu ya, jam berapa sih, berapa kali bolak-balik gitu ya. Nah jadi cocok nih untuk kita intraday yang mau profit harian, dan kalau yang swingnya itu juga bisa tapi di time frame besarnya gitu loh. Dek. Ya silahkan yang mau bertanya. Dia mau bertanya? Jadi perlu saya infokan gitu ya. Ke depan nanti jangan kaget signal masuk pukul 19 ya. Pukul 19 itu tetap jaga-jaga ya. Jadi informasi baru. Ada yang bertanya nih? Siapa tahu tadi tanya lagi nih alasan saya masuk. Cukup jelas ya alasannya masuk tadi ya. Nanti ke depannya kayak gitu, terus yang news-news juga itu sudah saya cek hampir sama sih ya. Jadi kalaupun dia continuation maupun secondary kecil maupun dia akan balik arah itu tetap kita ke hit, dan sangat minim sekali ya, sangat minim sekali untuk ininya kena SL-nya. Jadi masih bisa profit mudah-mudahan ya sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau kita ininya 20-30-nya itu kita tinggal ke hit TP-nya aja lagi ya. Jadi lebih cepat sih dibanding ini ya, dibanding sebelumnya, dan jantungnya nggak copot gitu ya. Benar nggak dok? Mana dokter? Nanti ganti ring lagi gitu. Aduh.
Oke, yang lain ada tambahan, ada masukan? Untuk swingnya itu mungkin nanti saya harus cek-cek dulu ya. Belum, kalau yang kayak kemarin sih dapat ya swingnya lebih, swing trade-nya. Kalau sekarang ini posisi sih nggak bisa di swing dulu ya, karena lagi ranging juga, masih bentuk base di bawah. Bisa sih kalau mau ini SL-nya jangan dirubah gitu ya. Tapi mau berapa dulu nih, kalau mau ngambilnya secondary-nya berarti jangan di hold gitu ya. Jangan di hold posisinya. Tapi kalau ininya yakin, kalau saya sih nunggunya biar aja nih, tapi ini kan mau tutup market US. Nah, ini kan biarin dulu nih, kalau memang valid swing low. Ini body yang weak ini, doji-nya ini ya. Ini ditutup sama H4 yang ini, dan dia keluar dari base ini, saya yakin bisa tembus ya untuk menjemput EMA 50 mungkin ya. Jadi kalau saya lihat kan, walaupun dia nanti turun lagi, untuk secondary-nya aja sih ya. Nah, itu sih yang bisa untuk gambaran kalau mau swing. Tapi SL-nya lumayan kalau di Nasdaq ya. Sedap-sedap ngeri sih. Aduh, lumayan luar biasa nih, 100 pip kalau mau nunggunya. Pasti aman sih masih. Asal asal siap SL aja sih ya, jangan, kalau mau swing itu juga artinya harus siap apa ya? Siap SL sih. Jangan jangan cuman berpikiran istilahnya oh ini bisa SL-nya tipis nanti kegocek gitu ya. Nah, mungkin itu untuk Nasdaq. Terus untuk gold, saya belum dapat sih intraday-nya. Karena gold ini kalau intraday-nya mungkin nggak bisa 100 pip ya. Kalau saya lihat itu malah apa ya? Mungkin 50 aja sih ya, 50 atau 30 pip itu yang baru bisa didapat, karena gold untuk gold sendiri itu nggak menentu dia jam berapa dia kencang, apalagi ini malam ini kan US-nya tutup ya. Nah, kalau gold seperti yang saya lihat memang trennya masih bearish, tapi ada kemungkinan dia melanjutkan dulu secondary reaction dari bearish-nya. Jadi bukan berarti tidak bisa diambil ya, tapi lumayan sih gitu ya untuk nunggunya. Sementara di H4-nya juga masih bikin base, tapi base-nya lumayan besar sih ya. Jadi ini kalau yang nge-sell jadi ngeselin gitu ya. Kalau yang nge-buy juga kegocek bolak-balik nih untuk gold. Nah, kalau yang paham scalpingan enak ini. Secukupnya cut gitu ya. Nah, itu sih kalau saya lihat. Eh kalau saya sendiri menggambarkan dia naiknya ngambil jemput secondary reaction-nya ya, atau sekitar EMA 50 ini seperti yang saya gambarkan di roadmap ya. Secara H4-nya ya. Nah, mungkin ini kan baru 50 ya. Jadi sekitaran kenaikannya sampai di sini nih. Nah, kalau saya meyakininya sampai di sini ya. Setelah itu dia mungkin lanjut. Kalaupun dia berusaha untuk bullish kembali, itu minimal dia nanti tidak menyentuh support yang di bawah ini ya. Kalau dia menembus lagi ke bawah berarti dia masih lanjut tren bearish-nya. Kalau kita mau dia ke bullish lagi itu contohnya seperti ini ya. Dia naik, habis itu turun nggak menyentuh support di sini juga, dan itu tiba-tiba naik, sama nih kejadiannya. Jadi kalaunya memang di sini tidak tertembus, itu bisa jadi apa namanya untuk melanjutkan bullish-nya ya. Karena memang di sini saya lihat ini udah lumayan bottom ya. Di bawahnya karena banyak zona-zona juga. Memang ini kenaikannya nih ada beberapa pantulan nih. Lumayan juga pantulannya nih di sini-sini aja nih ya. Pantulannya ini ada pivot sebelumnya. Ini ada area zona ini juga
bolak-balik nih ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, tetap perhatikan di supply and demand sebelumnya ya. Nah, ini makanya nih ketahan di sini nih. Kenapa nih jadi di sini doang gitu ya, bolak-balik. Nah, ini nih alasannya di sini banyak banget ya. Nah, itu jadi tetap perhatikan. Jadi sementara gambaran saya sih dia naiknya sampai di sini. Kalaupun dia naik nanti mungkin dia akan turun dulu sedikit, dan selama tidak menyentuh support di bawah ya, atau menembus support di bawah, maka dia akan lanjut naik. Kalaupun memang mau dia bullish. Nah, kayak gini. Bisa jadi dia nanti turun naik ke sini, bisa saja langsung lanjut longsor lagi ya. Itu bisa terjadi juga. Kalau memang dia mau bullish, minimal dia 2 kali low-nya ini semakin tinggi, high-nya juga semakin tinggi, minimal menembus yang ini atau yang di sini ya. Ini nih, minimal banget dia harus nembus ini. Kalau dia nggak nembus ini berarti terpantul lagi, itu berarti ada potensi dia turun. Nah, itu jadi minimal bisa sampai dia nanti naik melebihi dari ini ya, resisten klasik, resistennya ya. Nah, ini resisten di daily juga ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat. Nah, itu. Kalau memang dia mau bullish. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Kemudian sedikit saya jelaskan untuk kita, kalau untuk malam-malam seperti ini kita penjelasannya karena posisi entry dan istilahnya kenapa alasan masuk, dan setelah itu di mana close-nya, dan istilahnya di mana dia nanti akan berubah arah marketnya ya. Mungkin ini masih benar-benar kocokan di sini aja karena market US belum masuk ya. Libur hari ini. Nah, kalau yang mau 100 pip amankan aja dah ya. Kalau saya sih udah meyakini alhamdulillah 50 pip kita hit, nggak sia-sia ya untuk signalnya. Kita malam ini make money ya. Nah, untuk yang belajar itu nanti saya buka dulu ya. Ini udah ada 2 kelompok, berarti yang hari Minggu kayaknya weekend semua nih ya. Jadi nggak ada yang jadwal ini ya. Jadi kelompok 1 itu bentar ya. Saya buka dulu, mana nih pin. Oke. Nah, itu hari Sabtu, season satunya itu pukul 14 sampai 15.30. Jadi saya bicarakan dulu ininya. Untuk materi-materinya, jadi yang kelompok Sabtu itu nanti khusus Sabtu aja ya dia ya, Sabtu yang siangnya, terus nanti yang malamnya dia yang khusus malam. Nah, jadi gitu. Jadi Sabtu depannya juga sama. Jadi seperti itu jadwalnya sudah ditentukan. Jadi kalau saya lihat nih yang untuk ini kayaknya belum ini ya. Untuk jadwal yang Minggu sore nggak ada yang masuk ya kayaknya ya. Oke, saya ulang dulu nih. Nah, ini yang Minggu malam Seninnya udah full, jadi Minggu sorenya yang ini ya, yang kosong jadwalnya. Nah, ini nanti gantian untuk yang memang mau belajar ya. Kalau yang
lainnya silahkan, nanti kalau mau kelompok lain juga silahkan ya. Sementara itu sih jadwal yang ininya, karena saya menyesuaikan. Kalau saya pribadi jujur aja masih bisa siang, tapi saya lihat teman-teman itu sibuk ya kan siangnya. Kalau saya masih freelance lah kalau siangnya. Jadi maksud dan tujuannya kalau yang ini nanti itu khusus fokus kita belajar ya, fokus belajar. Jadi saat entry lab trading, kita lab trading aja, lab trading entry dan alasan-alasan entry-nya ya. Kemudian eh, nanti yang belajar juga khusus belajar, jangan tanya signal ya. Jadi biar fokus. Oke, selamat malam Pak Mario. Kayaknya baru hadir nih. Itu kenapa Bang Sopo itu? Jam berapa Bu Ayu? Jam 14-nya ini hari apa? Jadi teman-teman kalau yang kelewat itu minimal cek di pin ya. Di pin itu nanti baru lihat di situ. Kalau ada informasi saya masukkan di situ ya. Sementara saya batasi kelompok dulu ya 55. Nanti kalau sudah ini, karena namanya belajar kita harus ini biar ini ya apa namanya, biar nggak benturan gitu maksud saya ya. Oke, yang jadwal minggu nih masih kosong ya. Jadi kalau Sabtu siang udah full. Ini saya bacakan ya, terus yang malam minggunya juga kayaknya nih nggak mikir jalan-jalan dulu nih. Kayaknya minggunya aja yang jalan-jalan ya. Terus yang minggunya malam Seninnya udah full. Oke. Astaga. Salah-salah. Halo, Pak Mario gimana? Apa suara saya jelas? Apa lagi sibuk nih? Bincang-bincang dulu kita.
Ngeri saya lihat nonton YouTube-nya The Source. Pembicaranya itu luar biasa. Wais, kencang ya naik ya. Kalau naik 100 pip, wah luar biasa nih. Ada yang hold posisi atau ada yang mau masuk lagi? Saya cukup aja ya. Padahal enak nih, nggak ada jantungan nih. Kencang banget ya naiknya ya. 100 pip nih di atas 12.166 kalau di TradingView itu, tapi kalau yang tadi 12 berapa ya, 176 ya atau berapa tadi ya, saya entry lupa saya cari ini aja tadi. Aduh, kalau tahu tadi 50 pipnya udah juga ke hit, ya Allah, nafsu bejat. Aduh, gak apa-apa lah, rezekinya $75. Yang FTMO alhamdulillah udah ini, tinggal rugi masih 700 ya. Satu entry lagi nih. Sabar. Masih bisa ngejar. Oke, nanti ini ya. Maksudnya ntar. Ini juga apa ya namanya? Selamat malam. Lagi makan sama Mario, sorry baru baca chat saya. Ini masalahnya lagi ini nih. Soalnya saya sembunyikan nih channel di atasnya, jadi nggak kebaca chat-chatnya karena kelindung nih. Kelindung. Nah, jadi ini kan masih area base gitu ya. Kalau di H4-nya, kalau memang dia benar-benar impulsif, minimal ya breakout dari base ini selamat gitu ya. Dan selama dia juga breakout dari base ini masih dikatakan bisa impulsif ya. Tapi kalau dia nanti balik lagi bearish, berarti ini masih sideways kocok-kocok dalam sini aja ya. Mungkin ya karena nggak ada market US ya kayak gini deh gerakannya ya. Nah, ini salah satu tempat exit dan entry trigger juga sih ya. Nah, exit dan entry trigger. Kalau kita nunggunya kita entry di mana sih gitu ya. Exit di mana. Nah, tinggal apakah kita time frame berapa yang mau kita masuk gitu ya. Kebanyakan sih harusnya di H4 ya. Cuman karena kita maunya SL tipis-tipis, itu minimal kita turun sampai M30 sudah lumayan ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita make money 50 pip. Ucapkan selamat buat kalian. Dia mau nambahin silahkan, Pak Gamal atau yang lainnya, Pak Dian atau siapa nih lagi nih, Pak Rian juga ada, Bu Rini, gimana?
Bentar ya, saya ke toilet dulu.